Semua yang dikasih Tuhan bersama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus yang kami dari Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kau malam hari ini dituntun oleh iklan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara malam hari ini? Senang atau tidak? Apa ya? Kenapa senang? Coba Bapak Ibu perlihatkan hati orang senang itu seperti apa sih? Malam ini sebenarnya kita itu senang atau ya senanglah daripada tidak gitu ya. Biasa-biasa atau biasa saja. Atau malam ini sebenarnya kita sedang murung. Ya daripada nggak ada kegiatan di gereja aja lah ya. Daripada nggak ada yang ngajakin malam tahun barunan ya, daripada di rumah malam tahun barunan juga sepi ya di gereja aja. Atau hanya ke gereja itu sekedar nggak ada hiburan. Tapi kalau ada yang ngajakin malam ini piknik, Bapak Ibu pilih gereja atau piknik? Piknik kan kumpul sama saudara. Pilih ke gereja atau piknik, Bapak Ibu? Pilih gereja ya. Ya artinya terkadang ketika malam ini ya ke gereja itu banyak sekedar. Tapi kalau ada yang lebih menyenangkan, mungkin kita akan pilih yang lain. Kecuali di gereja ada yang lebih menyenangkan. Di malam hari ini tidak ada konsumsi ya, komplit lah pilihan Anda. Tapi kalau betul tahu, kalau biasanya orang persiapkan makan gitu ya, atau taruh gitu ya, lihat konser atau tempat-tempat yang menyenangkan, tempat wisata. Malam hari ini ada pilih tempat ini, maka konkretlah, maka pertanyaan malam ini sebenarnya kita itu senang atau sedang murung? Itu pertanyaannya. Perlu kita renungkan bersama. Karena banyak orang-orang Kristen malam tahun baru ini malah justru lemes, karena belum gajian. Pensiunan juga belum turun. Kemarin uang habis karena anak cucu datang ya.
pengeluaran tambah banyak gitu ya. Iuran Natal juga sudah dibayar, ternyata banyak yang dibutuhkan uang sudah tipis, satu rata gitu ya. Uang sudah nggak tebel, kantong kita sudah nggak tebel, maka lemes karena nggak bisa mana-mana gitu. Apa yang buat kita tidak bergairah malam hari ini, Bapak? Nyanyi kalau rasanya rasa-rasa gitu ya. Kalau nyanyian tadi kaji 332 suka dan juga dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Menghayati. Padahal itu harusnya dinyanyikan dengan semangat gitu ya. Karena yang buat itu pada waktu itu senang gitu ya. Meskipun dalam kondisi prihatin tapi senang. Tapi kita menghayatinya dengan penuh gitu ya. Dengan penuh nolongsok gitu maksudnya. Penuh prihatin gitu ya. Kita melihatnya hidup ini terlalu banyak beban, terlalu banyak masalah. Sehingga di penghujung tahun ini kita kurang bergairah, kita gak senang, kita kurang gembira, kurang ceria. Ibarat orang naik ke gunung, maka perjalanan kita itu yang berliku, yang berat, yang naik itu memang susah gitu ya. Memang susah Bapak Ibu. Tapi ngomong Bapak Ibu pernah naik ke gunung gak sih? Pernah. Naik ke gunung, puncak gunung Pak? Bukan. Gunung Peranci. Gunung Peranci. Ini yang pemuda pernah nggak naik gunung? Udah pernah kan? Gunung mana? Merbabu. Pengalingan ya Pak. Cuma meter Pak? Cuma meter Pak? Nggak tahu ya, kayaknya ya. Saya pernah naik Gunung Lawu, tapi Gunung Lawu itu kan enak kalau udah naik. Seperti Merbabu, Gunung Selamat atau Gunung Merapi ya. Kalau Lawu itu enak, karena di atas gunung, di puncak gunung banyak warung. Lagi jalannya itu sudah diatur loh, jadi enak. Nggak mungkin kita bisa tersesat, ikuti aja jalan setapak pasti nanti sampai ke puncak gitu ya. Beda dengan Merapi, Merbabu atau mungkin gunung yang lain. Di puncak nggak ada warung gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu kita belajar atau mencoba menghayati orang yang naik ke puncak gunung, maka jalan yang berliku, jalan yang naik, jalan yang berat itu memang susah. Tapi ketika sampai di puncak, senangnya bukan main. Senang nggak? Waktu sampai puncak, senangnya luar biasa Bapak Ibu. Seolah kita itu berada di atas langit ini, di atas langit yang berjulang tinggi. Seolah kita sudah berhasil mengalahkan sesuatu yang berat, yang di awal kita itu takut, di awal itu kita tenang bisa tekan puncak, gitu ya. Agak mungkin berat, nanti belum cuaca, belum ini, belum bakal ada badai. Kalau di gunung itu badai ada, jadi nggak bisa buat main-main. Maka banyak orang yang tersesat, banyak orang yang hilang karena situasi cuaca. Awalnya memang takut, awalnya memang cemas, tapi ketika sampai di puncak itu senangnya luar biasa. Malam hari ini sebenarnya kita itu harusnya kita itu senang Bapak Ibu, kita itu gembira karena kita sudah berada di puncak. Ibarat orang itu kita sudah melalui banyak jalan, banyak liku, naik turunnya kehidupan sudah kita lewati. Nah ini puncaknya Bapak, ini penghujungnya. Harusnya kita senang gitu ya. Senang, luar biasa. Kita sudah bisa melewati perjalanan yang begitu berat. Ibarat juga mahasiswa yang sedang skripsi, ini Kristi yang skripsi. Biasanya muka-muka buku itu, muka-muka bab itu ada di anak-anak mahasiswa yang masuk skripsi. Jadi proposal
proposal bab 1, proposal bab 1. Ulang balik. Barat mahasiswa itu sudah menyelesaikan skripsi, Bapak Ibu. Saya ingat benar waktu kuliah mengajukan proposal judul itu ditolak sama Kajul. Kepala jurusan itu, waduh sudah berulang kali. Saya berulang kali bikin proposal, bikin lagi, sampai punya prinsip Alkitabiah, Bapak Ibu. Hakim yang mungkin yang tidak benar itu, Bapak Ibu. Diparani bolak-balik, bosan lagi sekali. Akhirnya Kajul saya juga pakai itu judul. Masuk bab 1 ditolak itu juga. Sampai lesok di depan rumah dosen pembimbing supaya saya bisa disetujui tulisan bab 1 itu saya jalani. Bab 1 bisa dilewati, bab 2 masuk teori kartu kepala pening. Jadi yang namanya ke perpustakaan itu makanan harian ya bisa. Makanan harian ya. Buka buku, cari referensi, cari ini, cari itu, dan lain sebagainya. Belum lagi sudah disusun dengan baik, dosen pembimbingnya belum tentu senang. Kamu sudah masuk bab berapa sih? Belum ya? Bab berapa? 3. Wow. Teorinya sudah ya. Tadi tinggal kesimpulan ya, bab 4 ya. Oh masuk bab 3. Kesimpulan beli bab 5. Per bab sudah kita jalani. Waktu sampai bab akhir, dosen setuju, masuklah itu jadi skripsi saya. Hati itu senangnya bukan. Kenapa senang? Karena saya buat sendiri. Saya bukan mahasiswa plagiat, jiplak skripsi orang lain taruh di skripsi saya, enggak. Saya tahu rasanya ditolak berulang kali. Saya tahu rasanya harus menghadap dosen yang pagi sampai saya datangi ke rumah supaya saya bisa diterima, supaya saya bisa dibenarkan, tulisan saya bisa layak untuk diujikan. Itu saya jalani supaya saya bisa menghasilkan sesuatu, dan saya senang karena itu hasil saya, karena bukan sesuatu hasil tiruan atau plagiat dari hasil orang. Sungguh sangat berbeda Bapak Ibu apabila tahun yang kita jalani ini semua adalah tahun yang kita jalani dengan hikmat, dengan kemampuan, dengan usaha kita sendiri. Maka ketika sampai di penghujung kita bisa menikmati hasilnya. Di penghujung ini kita bisa mengatakan sudah selesai. Finish. Saya sudah bisa melewati pertandingan demi pertandingan, bab demi bab. Ibarat orang baca buku dari halaman 1 sampai halaman 365 sudah kita baca, dan kita tahu, kita mengerti isi buku tersebut. Senangnya bukan main. Bukan seperti nonton film di YouTube. Kalau nggak senang langsung skip ya, geser sampai terakhirnya kayak apa sih gitu. Kalau hidup modelnya seperti itu nggak menyenangkan, benar nggak Bapak Ibu? Yang membosankan, yang nggak enak kita jauhi, kita singkirkan. Kita cari yang senang-senang aja lah. Maka hidup ini sebenarnya nggak begitu indah, nggak begitu baik. Akhirnya kita mengatakan hidup ini biasa-biasa. Karena nggak ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Karena nggak ada sesuatu yang baru yang kita perbuat, yang kita kerjakan, dan tidak ada sesuatu yang kita hasilkan dalam kehidupan ini sehingga kita mengatakan hidup saya biasa-biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini apabila
berada di tempat yang sama seperti Salomo. Ku beri satu permintaan. Ku beri satu permintaan. Bapak Ibu minta apa Bapak Ibu? Jujur loh. Ku beri satu permintaan. Ayo minta apa Bapak Ibu? Jujur. Kalau Bapak Ibu berada di tempat yang sama seperti Salomo. Voilà. Tadi kan bacaannya kan Salomo diberi satu kesempatan meminta ke Tuhan. Kalau Bapak Ibu malam ini Tuhan kata, ku beri satu permintaan. Minta apa Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, sulit memang menjadi seperti Salomo. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Malam ini pasti Bapak Ibu akan berdoa, Tuhan beri saya panjang umur, beri saya sehat Tuhan, beri anak-anak saya nanti sukses, berhasil, perlu sugih. Ya kan? Bapak Ibu, benar nggak? Beri saya hidup yang lancar semuanya Tuhan. Bisnis lancar, usaha lancar, segala sesuatu lancar Tuhan. Kayak Jin itu kalau ngasih ke siapa itu dalam iklan apa itu ya? Sampurna hijau gitu ya. Beri satu permintaan, minta yang menyenangkan. Pada akhirnya gak dapat apa-apa. Terakhirnya pasti nihil. Gak dapat sesuatu. Karena yang dia minta itu sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri. Benar gak? Yang kita cari adalah apa yang kita ingini, apa yang kita senangi. Ku beri satu permintaan. Pertanyaan itu perlu kita renungkan. Apabila kita berada di posisi yang sama seperti ada Salomo, apa yang kita minta kepada Tuhan malam hari ini? Apa yang kita ingini? Apa yang kita senangi? Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi berbanding terbalik dengan Salomo. Salomo itu justru meminta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya, supaya itu bukan haknya lagi. Tetapi ketika Allah kasih kesempatan, maka Salomo hanya meminta satu hal yang dia minta kepada Tuhan. Beri aku paham untuk menimbang. Menimbang. Karena umat itu besar, Pak. Gede. Masalah hidup itu, waduh, kadang silih berganti. Kadang enak, kadang gak enak. Kadang buka, kadang suka. Butuh paham untuk menimbang baik dan buruk, benar dan salah. Dan permintaan Salomo ini di mata Tuhan permintaannya baik, dipandang baik oleh Tuhan. Jujur Bapak Ibu, terkadang kita berdoa, seringkali kita hanya minta, saya minta ini Tuhan, saya minta itu Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita. Padahal Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi kenapa kita tidak seringkali berdoa, Tuhan, buat aku mengerti jalan dan jadikan aku menurut sama kamu Tuhan. Loh Bapak Ibu, kalau kita punya anak yang nurut, senang nggak Bapak Ibu? Senang ya Bapak Ibu, nurut, manis gitu ya. Sebagai seorang ayah atau seorang ibu, anak yang demikian diberi nggak Bapak Ibu? Apa yang dia minta? Diberi. Bahkan anak itu
dia nggak pintar. Orang tua itu tahu sebenarnya yang dia butuhkan. Itu jujur saya alami Bapak Ibu. Bapak saya itu cuma kayak gini. Jadi untuk membuat senang-senang itu nggak ada Bapak Ibu. Ya tahu lah. Yang namanya pegawai negeri itu nggak mungkin bisa enak gitu ya. Apalagi yang pegawai negeri ya. Jadi nggak mungkin jadi anak pegawai negeri itu bisa senang-senang gitu. Saya nggak bisa punya uang saku lebih, itu nggak mungkin. Saya nggak bisa punya tas bagus, itu nggak mungkin. Karena memang bapak saya hanya seorang pegawai negeri. Pangkat terakhir aja golongan 4A. Itu waktu itu gaji nggak cukup, nggak cukup. Benar, untuk kuliahin anak 4 itu berat. Saya nggak bisa senang-senang, nggak bisa makan-makan gitu ya, seperti mahasiswa sekarang gitu ya, mau makan enak ke kafe ya, Chris, so senang. Zaman saya nggak ada. Ketemu yang paling ringan sebuah kucing dan kemudian kumpul gitu. Kuliah itu paling pol itu nasi kucing. Karena saya sempat jualan jagung bakar, jualan pakaian sama teman-teman. Tapi karena keaktifan saya melayani di klasis salah, bukan Solo Bapak Ibu, jadi klasis salah, klasis salah. Di semester 3 saya dipandang kurang layak, ya, kurang layak hidup, kurang layak hidup. Maka saya mendapatkan beasiswa dari klasis salah. Karena pelayanan saya itu mendapatkan beasiswa sampai semester akhir. Maka jujur, saya di klasis salah masih ingat orang-orang yang peduli dan perhatian pada waktu saya masih kuliah. Saya mendapatkan beasiswa, saya bisa kuliah tanpa bayar. Jajan cari sendiri dari jualan jagung bakar. Karena Bapak tidak mungkin untuk bisa memberi uang saku. Saya kalau sekolah itu menurut teman gitu ya. Tapi pada waktu mau masuk skripsi saya itu berpikir teman-teman saya kuliah itu nggak ada yang punya komputer, nggak ada yang punya komputer. Saya sudah mau PPL tentu harus bikin laporan itu harus pakai komputer. Teman-teman kuliah saya itu nggak ada orang yang kaya, semua orang yang sederhana, bahkan di bawah taraf hidup. Karena kebanyakan mereka utusan dari gereja. Saya berpikir saya harus punya komputer, tapi saya nggak mungkin punya komputer. Puji Tuhan Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Bapak itu tahu kebutuhan anak sebelum anak itu minta. Bapak saya tahu, saya mau PPL, harus bikin laporan. Bapak saya itu kasih saya komputer PC lengkap dengan printer laserjet, pada waktu itu paling mahal. Saya diberi, dan komputer itu kalau Bapak Ibu tanya ke pendeta Jarot yang sekarang jadi doktor, mau dapat gelar profesor. Kemarin ketemu Bapak Ibu, teman saya pendeta Purnomo Sidi, teman pendeta yang di Solo, Bapak Ibu pendetanya dulu waktu bikin skripsi pakai komputernya saya. Teman-teman kuliah saya pakai komputer saya, termasuk istri saya. Akhirnya kami semua bisa lulus menjadi sarjana teologi. Yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak sempat, tidak berani untuk matur sama Bapak pada waktu itu.
tapi seorang bapak tahu kebutuhan anaknya. Maka apa yang dia butuhkan, dia perlukan, Tuhan itu seperti halnya orang yang begitu baik. Tapi kan terkadang kita ini minta yang baik-baik dulu, minta menuntut dulu, tapi tidak pernah mau jadi orang yang nurut. Benar nggak Bapak Ibu? Gak mau jadi anak yang berperilaku manis, berperilaku baik di mata Tuhan. Tapi kita mintanya selalu yang terbaik. Mengapa kita tidak ubah cara doa kita? Ajar kami Tuhan untuk paham, menimbang baik dan buruk dalam kehidupan ini, supaya jalanku lurus dengan jalanmu. Maka apa yang dibutuhkan oleh Salomo itu diberikan oleh Tuhan. Benar nggak Bapak? Maka Tuhan menambahkan pada Salomo umur yang panjang. Ya Bapak, umur yang panjang, berkat yang berlebih untuk kerajaannya, untuk keluarganya. Kehidupan Salomo tidak pernah berkekurangan karena bapak yang baik, tahu yang dibutuhkan, yang diperlukan anak-anaknya. Tetapi apabila kita diberi satu permintaan, satu kesempatan untuk meminta, maukah Bapak Ibu meminta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan lebih dulu daripada menyenangkan hidup ini? Ini yang harus menjadi perhatian kita, perlukan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan hikmah dan pengertian kepada Salomo. Ada bacaan 1 Raja-Raja 3. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta hukum pajak atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hikmah dalam bahasa Ibrani, Sophia dalam bahasa Yunani. Hikmah, kemampuan untuk mengerti apa yang akan terjadi. Ini bukan ramalan. Paham, mengerti apa yang akan terjadi, baik buruknya, sebab akibatnya, resiko yang kita ucapkan, apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita lakukan, itu punya sebab dan akibat. Itu ada resiko baik dan buruknya. Maka kita akan bertindak hati-hati, tidak seenaknya sendiri, tidak gegabah. Maka orang yang diberi hikmat oleh Allah, kemampuan untuk mengerti apa yang akan terjadi, maka orang ini akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik Bu, cara dunia ini orang-orang yang terpinggir, manja, sekalipun Bapak Ibu punya hikmat. Gelar sarjana tidak menjamin orang itu berhikmat. Hikmat itu dari Tuhan, bukan dari kemampuan kita baca buku kuliah. Saya juga hikmat itu dari atas, dari Tuhan. Kita diberi kemampuan untuk menimbang, mengetahui apa yang terjadi, sehingga kita bertanggung jawab. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, maka kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab.
Jadi bukan orang yang lempar aku jawab, lempar batu sembunyi tangan. Ya. Atau kalau lagi kena masalah, kita cari kambing hitam, orang lain yang dicari salahnya. Jangan, itu orang yang tidak berhikmat. Itu bukan hikmat dari Tuhan, itu hikmat dunia. Itu untuk kepentingan diri sendiri, itu bukan untuk menyenangkan Tuhan. Maka sesungguhnya hikmat akan menolong kita untuk menjalani hidup ini lebih bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar hikmat, tetapi diberi pengertian. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian. Apa sih pengertian itu? Dalam budaya Jawa ada filosofi ilmu teknik. Ini teknik. Benar nggak? Wong Jawa itu sebenarnya ilmu teknik. Tidak. Nah, supaya ini kok belajarnya kayak gini. Ayo toh. Terus dikandani wong tua, kan gitu deh. Wong tua kita teknik. Bocahnya pantau bahaya. Wong tua ini salami dia, gitu. Tidak, bukan karena kepintaran, tetapi dari sebuah pengalaman hidup. Tidak, kita tahu kalau itu lubang itu bahwa masalahnya jangan dimasuki. Benar nggak? Kalau kemarin sudah jatuh ke pelosok lubang, ya tahun depan itu wis ditek, wis ngerti, mudeng gitu loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi bodoh. Seperti halnya keledai yang dulu selalu jatuh pada lubang yang sama. Maka di tahun 2023 yang akan kita jalani besok, Bapak Ibu, akan kita sambut bersama. Malam hari ini kita mengerti Tuhan kasih hikmat dan pengertian untuk kita supaya apa? Kita menjalani hidup ini lebih bertanggung jawab di mata Tuhan dan sesama. Bukan cari enaknya sendiri, senangnya sendiri, senang-senang buat bodoh amat orang lain. Itu bukan anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan hikmatlah pengertian yang dari Tuhan, kita akan sambut tahun baru ini dengan lebih bersemangat. Di Yohanes 12, 8 ayat 12 sampai 19. Malam ini di penghujung tahun, kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Orang bilang tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Ada orang yang meramalkan ada kota A yang akan mengalami bencana besar. Itu ramalan-ramalan orang. Kata orang peramal, Jawa ini akan mengalami bencana yang bertubi-tubi. Kata lalu apa kata orang percaya? Apa kata orang percaya? Yesus adalah terang. Kita tidak akan tahu hari besok seperti apa. Tahun 2023 seperti apa. Itu masih sama, itu masih gelap. Tapi malam hari ini Yesus menjadi terang bagi kita. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Yesuslah yang akan menerangi dunia ini yang hidup dalam kegelapan dan dosa. Ketika pengertian manusia memahami kehendak Tuhan yang pada akhirnya membuat manusia berjalan menurut kehendaknya sendiri, kini Yesus adalah terang dunia. Untuk kita sekalian memantapkan langkah dan hati, menatap hari esok yang lebih baik. Mantap, Yesus adalah terang.
Hidup tidak lagi dikuasai rasa cemas, khawatir, dan takut. Apakah tahun 2023 akan sama seperti tahun 2022? Apakah tahun 2023 masalah juga belum bisa selesai? Apakah kehidupan saya tetap seperti ini saja? Yesus terang. Dia membawa harapan kehidupan untuk saudara dan saya. Ketika dunia dilanda kecemasan, orang-orang percaya mengalami sukacita, pengharapan di dalam Tuhan, memiliki masa depan yang karena ada Tuhan Yesus datang untuk saudara dan saya. Saya senang dengan lagu ini, Bapak. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke, sayang-sayang ke rawat kahalan, pakeloni tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Gusti Yesus ojo dibanding, disaing ora bakal kalah. Karena Yesus sudah menjadi terang dunia untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah hadir malam hari ini untuk saudara dan saya, untuk menemani tahun yang baru besok dengan lebih berhikmat dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Judul lagu Kaji 332 yang sudah kita lantunkan bersama tadi. Kalau kita mau belajar dari kisahnya, si penulis adalah Carolina Sandel. Saya nggak tahu bacanya seperti apa. Saya bacanya Ilan Jurubaya. Carolina Sandel. Bu Sandal, apa Sandel? Carolina Sandel yang kehidupannya cukup unik dan istimewa. Pada masa kecilnya, dia diberi karunia fisik yang lemah. Karena begitu lemah, dia sering tinggal di ruang belajar ayahnya, sementara teman-temannya bermain dengan senang di luar. Carolina bahkan mengalami kelumpuhan dan harus terbaring di tempat tidur di usia 12 tahun. Dokter tidak sanggup untuk menyembuhkan. Dokter sudah akan tangan. Namun kedua orang tua Carolina Sandel ini punya harapan yang kuat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan harapan itu ditanamkan kepada Carolina Sandel. Tiap hari membacakan kitab suci, diajak terus untuk berdoa. Maka Carolina Sandel timbul sebuah keyakinan dan harapan bahwa Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat di masa lampau, Dia sanggup membuat mujizat saat ini. Itulah keyakinannya. Pada saat itulah dia menjadi makin bersemangat untuk menjalani hidup, makin berpengharapan di setiap hari yang dia jalani. Alhasil, puji Tuhan, Carolina Sandel bisa bangun di atas tempat tidurnya. Dia berjalan, dia ke gereja, dia melayani, dia menjalani hidup dengan syukur dan sukacita. Tapi berapa tahun kemudian Carolina Sandel harus
sedih karena ayahnya mengalami musibah. Ayahnya mati. Carolina Sanders terpukul karena ayahnya adalah sosok yang memberi semangat, spirit untuk dia bangkit, dia jalani hidup. Dia terpukul kehilangan sosok ayah. Lalu Carolina Sanders dalam suasana yang sedih, suasana duka, ia menuliskan sebuah satir yang begitu yang kita nyanyikan, kekuatan serta pemimpin, suka dan duka, suka dan duka. Ku diberikan apa yang suka duka bergantinya, itu memperkuat iman. Tapi satu kalimat yang penting yang perlu kita cermati, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai hikmat Tuhan. Suka duka pasti bisa kita lewati, susah senang bisa kita lewati. Apapun masalahnya, makin memperkuat iman kita. Saya Bapak Ibu penghujung tahun ini, Tuhan sudah menjadi terang bagi kita. Sambutlah tahun yang baru dengan hikmat Tuhan. Tuhan telah berikan kepada kita apa yang sesungguhnya kita butuhkan dan perlukan. Percayalah, Roh Kudus menjadi terang dalam hati. Jalani saja hidup ini dengan iman, dengan tanggung jawab. Spirit tanggung jawab pada Tuhan dan sesama. Percayalah, hidup beriman kita tidak akan mengecewakan Tuhan ataupun mengecewakan orang. Lebih dari itu, kita tidak akan pernah kecewa atas kehidupan. Kita akan jalani dengan sukacita. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan bersama. Dan kita akhiri dengan doa. Bapak kami ucap syukur untuk penghujung tahun ini. Kami sambut dengan sukacita, sebab Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan hari esok, Engkau tetap sama, baik dan setia. Jalan yang sudah kami jalani, malam ini Tuhan kami sampai di ujung. Kami telah sampai di puncak. Kami telah memenangkan banyak hal. Namun kami juga sadar seringkali kami terjatuh, kami gagal. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami alami. Jadikan itu menjadi guru yang bijak bagi kami, pengalaman yang hidup, membuat kami makin berhikmat, makin mengerti. Kami tidak mau jalan seperti yang kemarin, yang pernah kami lalui, yang membuat kami jatuh, yang membuat kami menangis, yang membuat kami sedih, yang membuat kami hidup menderita. Tidak mau. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau jalani jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Dan kami percaya tahun 2023 jalan yang terbentang yang cukup panjang. Bukan lagi sesuatu yang gelap, bukan sesuatu yang samar, sesuatu yang terang, yang jelas. Karena Engkau datang untuk menjadi terang bagi setiap kami. Kami tatap tahun 2023 dengan harapan, dengan cinta,
kehidupan kami, masa depan kami jauh lebih baik dari tahun 2022. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami terima. Tuntun kami berjalan di jalan dengan hikmat yang telah Kau berikan, dengan pengertian yang sudah tertanam, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Tindakan, tutur kata, sikap kami sungguh memuliakan Tuhan, membawa buah-buah kehidupan, sesuatu yang bernilai, yang berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada, di keluarga, di persekutuan, di tempat kami bekerja, dalam pergaulan sekalipun Tuhan. Orang lain, dunia ini akan melihat kami anak-anak Tuhan. Kami percaya, apapun yang kami butuhkan, kami perlukan sebagai anak-anak-Mu. Kami tidak perlu khawatir, takut dan cemas, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu apa yang menjadi kedalaman hati kami, dan Engkau telah sediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah hati kami Tuhan, inilah kami. Kami persembahkan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan. Pakailah kami, putuslah kami jadi alat-Mu yang menyenangkan. Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami, para jumbo, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil dari Engkau Tuhan. Ketika Engkau sudah turun tangan, Engkau pegang kendali, maka sesuatu akan terjadi untuk kebaikan saudara-saudara kami ini. Kami serahkan kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami ini di dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk gereja, mampukan gereja Tuhan berjalan sesuai dengan yang Kau kehendaki, sesuai dengan panggilan misi surgawi, sehingga gereja menjadi terang dan terang, gereja menjadi berkat bagi dunia. Gereja selalu terbuka untuk menyapa, untuk menyambut semua orang dalam cinta dan kasih. Kami percaya gereja-Mu Tuhan akan terus Kau pakai untuk melakukan karya, pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Di tempat ini Engkau hadir, Engkau bekerja, Engkau ada untuk kami semua. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa ini tahun 2022 dengan berbagai macam persoalan, konflik, teror, masalah, bencana, dan juga adanya ketidaksukaan beberapa orang terhadap pemerintah Tuhan, karena tahun 2022 bisa ditinggalkan semua yang tidak baik, dan kami boleh berharap tahun 2023 bangsa kami boleh menjadi bangsa yang lebih baik, lebih damai, lebih maju, hidup rukun, hindarkan dari berbagai macam persoalan yang memecah-belah persaudaraan bangsa ini. Kami bawa pemimpin kami Tuhan, memberi hikmat dan pengertian atas mereka, supaya apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan kebenaran dan keadilan bagi semua orang. Bangsa ini, bangsa yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk menyambut tahun baru. Malam ini kami siap. Kami senang, kami sungguh bersuka cita, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami lakukan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan. Kami akan hadir dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.